Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat IAKIS didukung oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Saatnya sekarang kita akan memasuki sesi talk show Ruang Publik KBR yang dimana ini merupakan rangkaian acara seminar YKIS Goes to School yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Dan tema kita hari ini adalah memperingati Hari Anak Nasional 2023, lindungi anak dari penularan HIV AIDS. Baik, dan tentunya saya tidak sendirian karena di sini saya bersama narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Solihin MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 51. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kedua Bapak Mulyadi MPD perwakilan Komite Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Selamat pagi Bapak. Dan Ibu Hartini dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI. Selamat pagi Mbak Hartini. Kemudian berikutnya adalah narasumber kami Dr. Nadia Alaidrus selaku dokter dan sekaligus selebgram. Selamat pagi Dr. Nadia. Baik, dan kalau kita berbicara terkait dengan tema kita hari ini yaitu HIV, hingga saat ini HIV ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan kasus HIV di Indonesia meningkat di tahun 2023. Kalau kita melihat data Kementerian Kesehatan ini menyebutkan penularan kasus didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga yang mencapai 35% kasus HIV baru dan bertambah sebesar 5.100 kasus setiap tahunnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM atau Men Sex with Men. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril juga menyebutkan penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah serta memiliki pasangan dengan perilaku seks yang berisiko. Dampaknya adalah sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV ini akan lahir dengan HIV dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Data Kemenkes lainnya juga menyebutkan kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun ini mencapai lebih dari 14.000 kasus. Ini bukan angka yang rendah ya, tentunya angka yang sangat tinggi. Dan angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700 hingga 1.000 anak dengan HIV. Tentu ini kabar yang sangat miris sekali ya. Dan saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk melakukan screening pada setiap individu untuk mencapai eliminasi termasuk pemutusan mata rantai penularan HIV secara vertikal dari ibu ke bayi. Dan untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia bebas HIV AIDS ya, tentunya AIDS Healthcare Foundation AHF Indonesia bersama Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS sebagai organisasi yang menaruh perhatian pada isu HIV dan konsekuensinya seperti stigma, diskriminasi dan lain-lain, terus melakukan berbagai inisiatif program seperti melalui program pada pagi hari ini. Jadi kalau sebelumnya hari kemarin persis kita ada di SMP Negeri 102 ya, Jakarta Timur, dan kali ini kita melanglang buana lagi menuju ke SMA Negeri 51 Jakarta Timur. Entah setelah ini kita juga akan kemana lagi ya. Mas Dolfi dari YKIS tentunya sudah disiapkan ya Mas Dolfi ya. Mudah-mudahan nanti juga kita akan menuju ke seluruh Indonesia biar terpapar informasi dan teredukasi informasi yang benar ya. Baik, dan langsung saja untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita hari ini, saya akan yang pertama menuju ke Dr. Nadia terlebih dahulu nih. Pokoknya kalau ngomongin soal kesehatan sama dokter udah deh kayak konsultasi gratis aja ya. Baik, ini kan mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang membedakan antara HIV dan AIDS ya kan? Boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai HIV itu sendiri apa? Oke. Pertama aku mau nyapa dulu nih teman-teman. Halo. Oke, karena teman-teman di sini juga udah gede-gede ya kan, udah SMA nih. Udah gede belum sih anak SMA tuh? Udah lah ya. Oke. Tapi aku juga mau bilang nih, masa SMA itu adalah masa yang paling seru ya. Jadi nikmatilah kalian masa-masa SMA, belajar yang baik. Pokoknya tunjukin prestasi terbaik kalian lah selama di sekolah.
Dan tadi ngomong-ngomong soal HIV dan AIDS juga mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya sama apa itu HIV dan AIDS, tapi kita akan ngomongin lebih dalam lagi. Jadi HIV itu kan adalah kepanjangannya aja adalah Human Immunodeficiency Virus, yang artinya human adalah manusia, immunodeficiency itu adalah penurunan daya tahan tubuh atau penurunan imun, virus ya virus gitu ya. Berarti itu adalah virus yang dimana ketika menyerang seseorang dia itu akan menurunkan daya tahan tubuh, dan virus ini tuh ketika udah menyerang ke seseorang tersebut maka nggak akan hilang tuh dari tubuhnya, yang dimana memang kita tahu sampai saat ini belum ada kan obat yang bisa untuk menyembuhkan HIV itu. Oke, nah kalau AIDS, apa itu AIDS? AIDS itu sendiri kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana di situ adalah suatu kumpulan gejala yang didapat dari virus itu tadi. Makanya AIDS itu adalah fase terakhir gitu yang ketika seseorang dengan HIV itu tidak ditangani dengan baik gitu ya, tidak ditangani dengan maksimal, dia tidak tidak konsumsi obat, dia menjalankan pola hidup yang baik, itu maka bisa dia ke fase AIDS. Tapi belum tentu orang dengan HIV itu selalu AIDS kayak gitu. Jadi itu bedanya tadi HIV dan AIDS. Baik, jadi semakin jelas ya, ada perbedaan antara HIV dan AIDS. Nah, ini kalau berbicara soal HIV nih, dokter, siapa saja sih yang bisa tertular HIV? Apakah HIV ini semua orang berpotensi tertular HIV? Termasuk besti-besti yang ada di sini? Tentu semua orang ya bisa berpotensi tertular HIV ketika dia itu tidak melakukan pencegahan gitu, karena HIV itu bisa menyerang siapa aja, kan orang-orang taunya cuman bisa menyerang misalnya sama perilaku homoseksual atau juga orang yang dengan pekerja seks dan lain-lain, padahal sebenarnya enggak. Apalagi HIV itu kan ada yang window period itu ya, jadi adalah fase jendela di mana orang yang terkena HIV itu dia gak terlihat, ya udah kayak orang biasa aja kayak kita gitu, dia klinisnya bagus, tampilannya dia bagus, gak seperti orang kena penyakit gitu ibaratnya ya. Tapi dia di fase itu dia bisa menularkan, bahkan mungkin pasiennya itu sendiri dia masih belum tahu kalau dirinya itu sedang mengalami HIV gitu. Jadi di window period itu yang dimana bisa terjadi selama bertahun-tahun, orang itu sebenarnya sudah bisa menularkan tapi dia terlihat baik-baik aja. Nah disitulah yang akan menjadi momok gitu ya, kayak menyeramkannya itu di situ. Kalau misalnya orang dengan COVID kan udah jelas nih, flu, batuk, pilek gitu ya. Karena ini nggak terlihat ya. Kalau ini nggak terlihat gitu, makanya perlu sangat berhati-hati. Kita harus selalu melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV ini, karena HIV itu bisa menyerang siapa aja. Oke, nah kita kan juga perlu tahu nih proses penularannya seperti apa sih, karena kan memang nggak terlihat ya secara outlook, secara dari luar itu nggak terlihat, dia nggak ada perubahan yang signifikan dari bentuk tubuhnya, ya kan? Nah ini seperti apa dok penularannya? Oke, jadi penularan HIV sendiri itu memang ada di dalam cairan tubuh seperti darah, kemudian cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu gitu. Jadi tapi dia tidak bisa menular seperti kayak keringat atau juga air liur kayak gitu tuh, dia nggak bisa menularkan ya. Jadi berarti kalau dilihat dari tadi adanya di situ, bisa menularnya adalah melalui hubungan seksual, terus juga melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian, ataupun juga dari ibu ke anak. Jadi ketika kita tahu ada seseorang itu yang HIV positif, ya yang berarti yang dijauhi adalah perilaku yang bisa menularkan itu tadi. Bukan berarti kalau kita makan bareng, renang bareng, apa bareng ya kan, itu nggak bisa menularkan ya. Jadi cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual ataupun juga jarum suntik bergantian dan dari ibu ke anak. Oke, jadi perlu digarisbawahi ya, kayak misalnya makan bareng, renang bareng pun itu tidak menular ya. Enggak. Ini bisa diartikan sebagai HIV ini sebenarnya penyakit yang mungkin menular tapi tidak mudah menular gitu ya?
Iya, jadi ada perilaku tertentu yang bisa menularkan gitu. Oke, baik. Jadi semakin jelas di sini bahwa kalau makan bareng, renang bareng, atau berkegiatan bareng, belajar Iya. bareng, duduk bareng di kelas. Itu terus juga digigit nyamuk yang sama misalnya gitu kan, ada orang yang nanti kalau dia melalui gigitan nyamuk gimana, karena kan si nyamuk itu kan menghisap darah ya, itu pun juga enggak gitu. Jadi nyamuk juga nggak bisa menjadi sarana penularan HIV. Oke, artinya di sini memang apa namanya? Kalau mungkin masyarakat, sepengetahuan masyarakat yang belum terpapar dengan informasi Ya. yang benar gitu ya, kadang-kadang kan justru kayak takut ya kan, kemudian didiskriminasi, di stigma, jangan main sama anak itu kan HIV gitu kan. Aku nggak mau duduk sama orang dengan HIV seperti itu. Nah, jadi ternyata HIV ini tidak semudah itu menular kepada orang lain, seperti itu ya dokter ya. Betul. Oke, baik. Dan ini kalau udah penularannya, kita udah tahu proses penularannya yang ternyata tidak mudah juga ya. Khusus gitu artinya ya. Betul. Sekarang kita pengen tahu juga nih dokter, gejalanya apa sih seseorang yang terkena virus HIV ini? Karena kan memang nggak terlihat secara signifikan gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau gejalanya sendiri, HIV itu tuh ada 4 fase gitu ya. Jadi fase pertama itu adalah fase di awal yang dimana ketika seseorang itu terpapar. Nah, itu pun ada beberapa orang yang mengalami gejala, ada yang enggak gitu ya. Namanya tubuh kalau misalnya lagi terpapar virus ya, kayak kita deh lagi terpapar virus flu atau COVID atau apa, pasti kan ada reaksi gitu ya. Yang batuk, pilek, demam, nyeri otot dan lain-lain. Nah, tapi pada pasien HIV ini bisa iya bisa enggak. Nah, itu adalah biasanya dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan gitu. Nah, kemudian dia akan masuk ke fase kedua, itu yang di situ yang namanya window period. Nah, tadi kalau di fase 1 kalau dideteksi gitu ya, kalau dicek di laboratorium dia masih belum terdeteksi. Nah, di fase 2 inilah yang namanya window period, di mana dia itu sudah terdeteksi HIV, kemudian dia juga sudah bisa menularkan tapi dia tidak bergejala. Jadi ya dia seperti orang normal itu tadi. Nah, ini yang fase yang perlu kita waspadai. Nah, fase ketiga ini biasanya dia sudah mulai muncul gejala. Karena tadi dia imunodefisiensi, jadi dia mudah nih terkena penyakit. Jadi imunnya kan nggak bagus nih. Jadi kayak yang kena jamur ya dia akan jadi muncul misalnya dia ada jamur di area mulut ya, sariawan di seluruh area mulut, tenggorokan, terus misalnya dia terpapar bakteri TBC ya, kemudian dia mengalami TBC atau virus pneumonia yang lain kayak gitu. Jadi diare dan lain-lain, pokoknya dia jadi gampang sakit istilahnya. Nah, masuk fase keempat, nah itu udah dia mengalami AIDS kayak gitu. Jadi semakin buruk lagi keadaannya. Nah, tapi ketika seseorang ini memang mengetahui dirinya itu HIV, kan sekarang kalau di Jakarta ini kan udah cukup bagus ya menurut aku penanganan HIV, di mana banyak hampir puskesmas itu dia punya klinik HIV dan dia bisa memberikan obat secara gratis gitu dari pemerintah. Ini tuh kalau seseorang itu udah minum obat, maka dia itu virusnya itu akan bisa ditekan ya atau dinonaktifkan gitu ya, dia bisa ditidurkan, di mana nantinya dia itu tidak akan menular dan dia bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa kayak gitu. Oke, jadi semua orang ini bisa diartikan semua orang itu tidak sama ya gejalanya ya dokter ya? Betul, karena tergantung dari tubuhnya masing-masing kayak gitu. Bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Iya, tapi rata-rata kalau yang di window period itu memang dia tidak bergejala. Nah, inilah yang justru fase yang makanya kenapa HIV ini tuh kan kita harus sangat waspada karena pasiennya itu tidak menunjukkan gejala gitu. Dan mungkin yang tadi aku bilang pasiennya sendiri masih belum tahu kalau dirinya itu HIV gitu. Makanya kenapa HIV itu kan sebelum bergejala itu sebaiknya sudah diobati. Nah, gimana caranya? Berarti seseorang yang merasa dirinya itu beresiko, ya kan, misalnya sering melakukan hubungan seksual yang tidak aman, kayak gitu, sering berganti-ganti pasangan, ya kan, atau mungkin yang pernah atau sering menggunakan jarum suntik secara bergantian, yang kayak gitu-gitu.
dia screening, dia datang screening itu tanpa harus menunggu gejala, dia sebaiknya screening kayak gitu. Tapi apakah seseorang yang tidak melakukan aktivitas yang berisiko itu sudah jaminan juga tidak terserang HIV, tertular HIV? Pasti ya? Gimana? Misalnya nih, kayak kita nih, kayak aku misalnya, iya, aku tiba-tiba pengen ngetes nih, kayak gitu. Ya ngetes aja. Tes aja. Kalau memang tidak beresiko berarti kan tidak melakukan perilaku beresiko kan berarti kemungkinannya semakin kecil. Oke, baiklah. Ya, dan selain Dokter Nadia, saya juga bersama Ibu Hartini ya. Ini dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI. Nah, kenapa Ibu Hartini ada di sini? Kenapa concern dengan isu HIV? IPI itu apa sih sebenarnya? Dari mana? Coba jelaskan kepada besti-besti aku di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Oke, saya terhormat banget ya, udah di depan ada dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite. Jadi IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia adalah organisasi perempuan yang beranggotakan 90% perempuan yang hidup dengan HIV. 10%-nya terdampak. Artinya pasangannya yang HIV positif. IPI sudah ada di 28 provinsi. Saat ini saya ada di Sekretariat Nasional IPI sebagai Kepala Divisi Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Itu IPI. Sorry, sebelumnya saya potong dulu. Tadi disebutkan 90% perempuan positif HIV. 10% terdampak. Oke. Aku boleh ke teman-teman dulu ya, Besti dulu ya. Boleh dong. Kira-kira kalau Ibu Hartini ini dari yang 90% termasuk yang 90%, apa yang 10%? Ada yang tahu nggak? Ibu Hartini ini termasuk yang 90% perempuan dengan HIV atau yang 10% perempuan perempuan yang terdampak. Artinya yang terdampak, pasangan ya. Saya Dari, yang HIV mungkin positif. punya pasangannya HIV atau mungkin terpapar HIV atau tertular HIV dari orang lain gitu. Kira-kira yang mana nih? 90 atau 10%? Ibu ikut menjawab 10%. Kalau teman-teman? Ada yang bilang 90? Ada yang bilang 90 nggak? Kenapa? Nggak apa-apa. Silakan, ini kan tanyakan. Silakan, yang tadi saya dengar ada yang 90. Boleh ngacung? Angkat tangan. Boleh? Dapat hadiah loh. Wih, ngacung semua gimana dong? Tadi aku dengar ada yang 90. Boleh? Ayo. Ayo loh. Kan Kak, saya nanya nih, ditanya sama Bang Rijal. Kamu nanya. Jadi Okay. yakin nih saya 10% yang tidak positif HIV. Oke, Ibu Hartini mungkin boleh sambil berdiri deh. Oke. Siapa yang 90? Yang menebak 90% yang mana? Oke, aku berdiri, tanya dulu berdiri. sebentar ya. Aku tanya dulu sebentar. 90% itu berarti yang perempuan dengan HIV ya? Kenapa Atau jawabannya? bisa dikatakan sebagai ODIF, orang Iya. dengan HIV ya? ODIF, karena selain ada ODA ada ODIF. Oke, namanya siapa sayang? Virus Arafik berdiri katanya, sudah berdiri. Boleh berdiri? Virus kelas berapa? Kelas 11 C2. Oh masih imut, masih kelas 1. Oke, Kelas kelas dua. 2 sorry. Oke, virus kenapa menebak yang 90%? Feeling. Oh main Oke. perasaan dia, orangnya baper berarti ya. Oh gitu ya. Cuma feeling doang, ngandelin feeling doang? Atau ada alasan lain? Atau ada alasan lain, boleh dong? Gak tau, kayak ngerasa aja gitu. Ngerasa Kayak aja. ngerasa Oke deh. aja. Cukup ya? Mbak Hartini, tepuk tangan Oke. dong. Buat Virus, kasih hadiah dong Virus. Terima kasih Virus. Tapi di antara teman-teman semua di sini, feelingnya Virus yang paling betul. Tepuk tangan dong, feelingnya Virus ternyata yang betul. Jadi yang 90%. Saya sudah 15 tahun hidup dengan HIV, berdampingan dengan HIV. Jadi tahun 2008 saya sudah positif HIV. Terima kasih Virus. Tapi saya jadi ini loh Bang Rizal. Ibu yang di sebelah kiri saya tuh penasaran sepertinya. Oh, oke. Dia melihatnya seperti melihat, masa sih, boleh nggak coba ditanya kenapa Bu?
Oke. Ini kan seru ya gitu. Ya. Kenapa nebaknya yang 10% gitu ya? Kenapa Ibu? Soalnya kelihatannya bugar, sehat, gak nyangka aja. Oke, Oh, di luar kelihatannya ekspektasi ya. bugar ya teman-teman. Tapi dokter Nadia tadi sudah jelaskan loh bahwa kalau di fase HIV itu sebenarnya tidak terlihat. Karena kan virusnya hanya menyerang sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi ya seperti saya, seperti teman-teman, nggak ada yang berbeda. Baik HIV pada perempuan, HIV pada laki-laki maupun HIV pada anak. Kalau dia pengobatan dengan baik, saya itu jadi setelah diketahui bahwa saya positif HIV, saya minum ARV namanya. Antiretroviral yang memang harus dikonsumsi saya seumur hidup. Untuk menidurkan si virusnya untuk tidak menularkan kemana-mana. Gitu Bang Riza. Oke, jadi virus itu hanya tidur ketika kita meminum obat seumur hidup itu ya? Iya, obat ARV itu. hanya ditekan saja, hanya ditidurkan saja supaya Virusnya tidak. nggak mati gitu ya? Enggak, saya tetap menjadi orang HIV selamanya. Oke. Baik. Sebelum nanti akhirnya mungkin ya berandai-andai ada obat yang bisa menyembuhkan atau ada vaksin seperti COVID yang cepat langsung sembuh gitu ya. Tapi sampai saat ini saya masih mengkonsumsi ARV. Oke, sebelumnya aku mau tos dulu dong sama Mbak Hartini. Tos, kita nggak tertular kan ya, aman kan? Enggak dong. Gitu ya. Jadi selama kita ngobrol di sini duduk bareng, dempet-dempetan lagi ini nggak tertular juga ya, dokter ya? Nyambung yang tadi sebenarnya kalau tadi bicara tentang virus HIV itu sebenarnya virus yang paling sopan teman-teman. Dia paling sopan ditimbang dengan virus COVID, virus TB, sama ada lagi flu. Itu teman-teman akan cepat tertular. Tapi kalau HIV, kenapa saya sebut virus paling sopan? Teman-teman harus melakukan hal yang berisiko dulu, baru tertular. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyebutkan ada 2 jarum media penularannya. Ya, jarum suntik dan jarum tumpul. Apa tuh jarum tumpul? Melakukan hal Pak Kepala Sekolah langsung itu tadi. seks berisiko yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Nadia. Ya. Kan kalau ngomongin yang tumpul-tumpul rame. Tapi betul ya teman-teman, jadi supaya tidak ada diskriminasi pada kami orang yang hidup dengan HIV. Jadi halo. Silent please. Jadi penularannya itu hanya dari 2 jarum. Jarum suntik, makanya tidak boleh bergantian menggunakan jarum seperti tadi disampaikan dokter Nadia. Jarum tumpul, jangan berganti-ganti jarum tumpul atau berganti-ganti pasangan ya. Nggak boleh. Nah kalau kedua ini bisa dihindari oleh teman-teman, tidak akan teman-teman tertular HIV. Oke. Saya bisa menjamin tadi kalau kata Bang Rizal nanya ke dokter, yakin nggak kalau saya tidak melakukan hal yang berisiko saya tidak tertular HIV? Saya jamin yakin 100%. Tapi jujur ya, jujur tidak pernah melakukan hal yang berisiko. Jujurly. Gitu, jadi memang penularannya hanya itu. Tapi dari kalau misalnya makan bersama, tukeran baju, tukeran nomor telepon ya, berenang bareng gitu, itu tidak menularkan apapun. Bahkan bayi yang dikandung oleh perempuan yang hidup dengan HIV itu bisa tidak tertular HIV. Oke. Bu Syartini, mungkin ini aku mewakili terutama Ibu Ibu Fitri, saya mewakili Ibu Fitri juga. Ibu Fitri pasti bertanya-tanya ya. Ibu Hartini ini punya anak, punya suami? Ya, saya punya anak yang hidup 3. Yang pertama sekarang sudah menginjak usia 26 tahun. Dia negatif, dia sudah memberikan saya cucu 2. Lalu saya pernah kehilangan 2 putra dan putri, putra kedua dan putra ketiga, putri kedua dan putra ketiga. Itu karena ketidaktahuan saya tentang HIV. Jadi saat itu saya sudah tertular seperti yang disebutkan oleh dokter Nadia, tapi saya nggak tahu. Jadi saya menularkan ke anak saya.
akhirnya meninggal karena ada penyakit lain yang saya tidak pernah tahu dan anak saya tidak diobati HIV-nya. Lalu 2008 kondisi saya memburuk. Mungkin kalau tadi sekalian ini menjawab Bu Fitria kenapa saya segar buger sehat loh jinawi ya. Jadi kalau tahun 2008 Bu, saya itu sudah di fase AIDS. Berat badan saya hanya 36 kilo. Dengan kandidiasis oral di tenggorokan, SGOT, SGPT tinggi, anemia berat, kandidiasis sudah disebutkan ya tadi sama, diare sudah lebih dari 3 bulan, batuk pilek yang nggak pernah sembuh, lalu saya itu korengan sekujur tubuh. Jadi kalau ketemunya tahun 2008 mungkin teman-teman nggak akan melihat seperti sekarang gitu ya. Jadi dokter memvonis saya positif HIV dengan AIDS stadium 4. Sudah di fase yang paling parah. Itu di tahun 2008. Kalau sekarang jangan ditanya ya berat badannya berapa. Pasti ke kanan Kebalikannya. terus. Iya. Kalau tadi 36 sekarang 63 ya. Udah 86. Oh. Sudah 8. Nah, kenapa saya tadi kan dokter juga sudah Tapi menyebutkan. terlihat 79 loh. Masa sih? Beda 1 doang. Jadi kalau dokter tadi bilang memang tidak terlihat kalau saat ini kalau saya tidak Oke. mengakui gitu ya. Jadi begitu Bang Baik, Rizal. Bu Hartini, boleh tahu Bu Hartini tertular dari mana? Dapat dari mana sih HIV ini? Gitu Ya, loh. dapat dari mana? Kenapa jahat banget ya? Tapi sebenarnya saya tidak menyalahkan siapapun karena pada intinya pasangan saya saat itu yang menularkan juga tidak tahu. Tidak memahami pencegahannya. Seandainya dia tahu bahwa dia positif HIV karena perilakunya yang bergonta-ganti pasangan. Jadi suami saya itu bukan pecandu narkoba, tapi dia pernah berganti-ganti pasangan. Kalau nanti dokter bisa menjelaskan ada beberapa langkah sebenarnya untuk pencegahan. Jadi kalau setia kan nggak ada yang tahu ya Pak. Kalau ditanya Setiap kita tikungan setiap ada, tikungan kata Bu betul. Fitri, setiap Jadi, tikungan ada. suami saya itu dia seorang manajer hotel ternama di Jakarta, pakai jas dan berdasi, pulangnya tepat waktu, ATM saya yang pegang, dan saya Enak banget ya hidupnya ya. dan saya tertular HIV dari beliau di ranjang pribadi yang sah menurut hukum dan agama karena suami saya. Jadi suami saya itu memiliki berisikonya tadi jarum tumpulnya dipinjemin banyak gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Nah, tapi sampai saat ini saya tidak berusaha menyalahkan siapapun karena saya tahu bahwa dia tidak berniat untuk menularkan kepada saya. Oke. Jadi kami berpisah bukan karena dia menularkan HIV kepada saya, tapi dia melakukan kekerasan. Oke, baik. Jadi Ibu Suhartini ini justru boleh dibilang kasarnya nih ya, mungkin menjadi korban juga kali ya. Iya. Meskipun nggak mau menyalahkan, tapi ini pendapat Betul, aku betul. ya. Tapi ya kan? kalau bicara tentang korban, Bang Rizal, sepertinya pekerja seks, pengguna nafsa, LSL atau MSM ya, itu juga korban, Bang Rizal. Bukan pelaku kejahatan ya, Iya, bukan. kalau dia dengan sengaja betul. Tapi kalau korban yang saya maksud di sini, informasi tentang penularan HIV itu tidak seperti semarak sekarang kan. iya. Jadi ya mereka juga korban atas ketidaktahuan mereka bahwa yang dilakukannya itu berisiko menularkan penyakit Baik. orang lain. Jadi poinnya adalah bahwa pada saat itu Ibu Hartini ini memang belum terpapar informasi, teredukasi, tersosialisasi seperti yang dilakukan pada pagi hari ini kepada besti-besti aku ya. Jadi beruntunglah kalian mendapatkan informasi edukasi pada pagi hari ini. Tepuk tangan dong. Say thanks for AHF dan juga YKIS serta KBR. Terima kasih tentunya ya, berkat mereka jadi ada acara ini kan. Baik, dan tentunya kepada SMA 51 ya. Baik, dan sekarang saya langsung ke Bapak Kepala Sekolah nih Pak Solihin, mohon maaf Pak Solihin, mohon izin. Ini kan pendidikan seksual, kalau kita ngobrolin soal seksual dengan anak didik, dengan siswa-siswi yang notabene memang mereka bisa dikatakan udah dewasa belum sih Pak? Kalau dilihat Menuju dari, ya.
wajahnya udah cukup dewasa. Udah cukup dewasa. Oke, ini terkait dengan pendidikan seksual. Kalau zaman dulu, zaman baheula, zaman saya aja nih yang masih muda ini, itu kayaknya tabu banget yang ngomongin seksual ya Pak ya. Sebenarnya pentingnya seperti apa sih Pak pendidikan seksual diberikan kepada besti-besti saya ini di sini? Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih juga untuk YKIS dan AHF ya. Bukan hanya memberikan informasi atau pembelajaran edukasi terhadap HIV saja. Tetapi di tengah-tengahnya juga memberikan edukasi tentang seks juga. Seks dini yang harus diberikan pada anak-anak kami itu harus secepatnya. Kenapa ya? Umur itu tidak berbanding lurus dengan kematangan. Kadang-kadang umurnya rendah tapi sudah matang tuh anak-anak semua. Kenapa Pak? Karena pergaulan. Maka kami sangat bersyukur kedatangan tamu-tamu yang sudah memberikan wawasan pengetahuan terhadap anak kami. Karena anak kami itu haus tentang hal itu. Kami takut juga karena ini adalah anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa yang insya Allah 15-20 tahun ke depan itu jadi pemimpin. Maka yang namanya yang kita sebut sebagai pengetahuan seks bukannya tabu sebenarnya. Itu sesuatu barang yang harus cepat-cepat kita beritahu kepada mereka. Biar mereka bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Dan menyangkut nanti antara dua narasumber ini luar biasa ini. Terima kasih Bu Nadia dan Bu Hartini. Ternyata kita tidak tabu lagi. Mereka sudah melek. Ternyata sebobotnya Bu Hartini ini termasuk kategori yang 90 tadi. Nggak nyangka ya Pak ya? Nggak nyangka itu saya. Kami nggak nyangka. Saya pikir adalah yang ke-10. Berarti suaminya nih gitu. Dan ibu udah harus siap beradaptasi. Ternyata yang 90. Tepuk tangan dong, seger banget ini Ibu Hartini. Yang pasti ketularannya itu tularannya cukup 2 Bu Dokter Nadia. Jarum, suntik, jarum, tumpul. Ternyata kalau yang lain tidak ya. Kalau pertukaran darah gimana ya? Darah, transfusi darah gitu. Nah, ini belum diterjemah nih. Oke. Untuk sementara itu Pak Rizal, makasih. Oke. Dok saya izin jawab dulu ya dok. Nanti dokter mungkin melengkapi ya dokter ya. Melengkapi secara medis, ini secara pengalaman. Jadi kalau dari transfusi darah penularan terakhir itu ada di Indonesia itu sekitar tahun 2011, Pak. Kalau sampai saat ini PMI itu punya screeningnya. Tidak hanya HIV tapi ada beberapa juga penyakit yang lain yang memang jadi mereka donor darah, nanti kalau misalnya ternyata mereka positif HIV nanti akan ada dipanggil dan diberitahukan. Darahnya tidak dipakai. Jadi sekarang sangat kecil bahkan tidak ada penularan dari transfusi darah yang melalui PMI. Masih terjadi di tahun 2015 dari transfusi darah karena langsung Pak. Jadi dia punya saudara yang darahnya sama dibutuhkan hari itu, jadi yang satu di kasur yang satunya di sebelahnya. Jadi langsung tanpa ada screening. Nah ternyata saudaranya itu positif HIV, jadi penularan. Jadi kalau sampai saat ini transfusi darah tuh aman. Oke. Baik, ya dokter boleh melengkapi dokter. Selain tadi Pak Kepala Sekolah bilang ada jarum suntik sama jarum tumpul ya. Cek, oke. Iya bahkan malah justru beberapa kasus Pak orang itu justru tahu karena transfusi. Jadi ketika datang ke event donor darah, kemudian dicek dan ternyata justru diketahui orang tersebut itu mengalami HIV positif, diberikan surat untuk datang untuk berkonsultasi karena ditemukan HIV positif pada saat mereka mau melakukan transfusi darah. Kayak gitu sih. Oke, baik. Dan nyambung ke Pak Kepala Sekolah ya tadi ya, bahwa memang penting ya Pak ya pendidikan seksual ini terkait dengan penularan HIV diberikan kepada anak-anak didik sejak dini gitu ya Pak ya. Yeah. Karena saya juga kalau Pak Kapsek tadi kan kaget nih
di luar ekspektasi dengan Ibu Artini. Saya juga kaget hari ini begitu membuka berita di handphone ini ya dari satu media. Ternyata ada temuan baru dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di Lampung. Itu ada temuan sekitar 20% pelanggan seks komersial ini adalah anak-anak SMA, siswa-siswi SMA di sana. Nah, ini kenapa menjadi penting, nyambung sih Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak, kenapa pentingnya itu? Aduh, itu dia. Prihatin ya Pak ya? Sangat prihatin, apalagi baru berita ini ya. Tidak ada berita ini saja, kami itu sangat prihatin untuk anak-anak kami Bapak Ibu. Bukan hanya sebenarnya bukan HIV saja sih sebenarnya. Yang namanya narkoba, perkelahian pelajar atau tawuran itu sangat-sangat prihatin banget untuk anak-anak kami. Apalagi namanya HIV ini ya, virus ya. Virus ini katanya sangat sopan ya, sangat sopan. Tapi merusak segala-galanya. Baik cita-citanya, nama baik daripada dirinya, keluarganya, nama sekolahnya dan seterusnya. Maka pembelajaran anak kami tentang wawasan tentang penularan HIV ini sejak dini harus diketahui sama mereka. Sehingga mereka bisa memilah-milah dalam pergaulan yang mana yang harus diikuti, yang mana yang tidak harus diikuti, mana yang baik, yang mana yang buruk. Luar biasa, mudah-mudahan pengennya kami Pak, yang mendengarkannya ini bukannya hanya beberapa perwakilan kelas saja. Pengennya kami ini sekali dayung 2-3 pulau terampaui gitu loh. Betul. Artinya semua siswa kami yang ada di sini mendengarkan. Yang berikutnya bukan hanya informasi secara lisan saja, kalau bisa informasi-informasi ini berbentuk literasi. Jadi ada buku penunjang untuk kami baca, atau nanti guru biologi bisa mengimplementasikan, aktualisasikan di kelas, bagaimana buku-buku menyangkut tentang penularan HIV AIDS ini bisa anak-anak dapatkan lewat literasi. Baik, apalagi di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, digital gitu ya, semuanya gampang dilakukan untuk membagikan informasi-informasi yang benar dan penting gitu seperti acara pagi hari ini. Nanti besti-besti dan semuanya yang ada di ruangan ini boleh share link video YouTube dari KBR ya, berita KBR terkait dengan talk show ini ke grup-grup keluarga atau ke teman-teman kalian ya. Siap ya? Siap nggak? Kok nggak ada ngejawab sih? Siap nggak? Berbagi informasi hari ini ya. Oke, baik. Dan sekarang saya ke Pak Mulyadi nih. Ini mewakili juga masyarakat luas ya Pak Mulyadi ya, sebagai orang tua. Tentunya berharap bahwa anak-anak kita teredukasi dengan benar terkait dengan informasi HIV ini. Nah, sejauh ini pernah nggak sih Pak ngobrol dengan anak di rumah gitu ya terkait dengan HIV seperti ini? Ya, terima kasih Mas Rizal. Ya, terima kasih Mas Rizal. Ya, kalau saya melihat kasus HIV atau persoalan HIV itu justru sejak awal tuh saya sering berkomunikasi sama anak tentang bahaya ini. Seperti saya kemukakan tadi pada sambutan, karena saya punya pengalaman empiris dan waktu itu anak-anak saya masih kecil. Jadi saya dengan lugas dan jelas saja langsung bercerita soal bahayanya. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya caranya, pendekatannya, bagaimana menceritakan kepada anak-anak, kan itu yang sepertinya. Karena kalau kita menceritakan bahayanya itu, pasti kan pertanyaan lanjutnya penyebabnya apa gitu kan. Nah disitulah ketika kita ingin menjelaskan penyebabnya apa, tentu tadi harus ada bahasa yang komunikatif. Karena kita harus menjelaskan tadi konsep siapa Mbak Hartini, 2 jarum itu kan. Nah tentu di sini secara kultural, secara sosiokultural, kita masih menganut bahasa-bahasa tabu gitu ya. Tapi saya mencoba menggunakan bahasa-bahasa ilmiah sehingga sesuatu yang tabu itu menjadi transparan gitu ya. Jadi sedini mungkin saya ceritakan pada anak-anak saya gitu, dan bagaimana pencegahannya, lalu kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan pencegahan. Seperti misalnya mereka harus dekat dengan Tuhan, menjalankan ibadah, karena dari situ dia bisa merasa bahwa Tuhan itu mengawasi perilakunya gitu. Karena kunci persoalan ini kan sebetulnya
perilaku kan, gitu maksudnya. Baik, ya, dan pendekatannya beda-beda ya masing-masing orang tua juga. Mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini nanti juga akan semakin terbekali dengan ilmu yang pasti dan benar informasinya. Oke, Betul. Dokter Nadia, ini terkait dengan pencegahan ya dokter. Pencegahannya sebenarnya seperti apa sih untuk HIV ini? Oke, pencegahannya karena tadi ada 2 jarum itu ya, jarum tajam dan jarum tumpul, dan juga ada pencegahannya itu namanya ABCDE. Jadi A itu adalah abstinence, artinya absen ya, absen untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu ya. Jadi berusaha sebagaimana mungkin seseorang itu melakukan hubungan seksual ketika sudah dalam pernikahan. Yang kedua adalah be faithful. Jadi kalau sudah menikah ya harus setia gitu ya. Jadi setia beneran ya, bukan setiap Jangan tikungan berbagi ada. ini ya, jarum gitu. tumpul ya. Iya, Wah. iya karena tadi setia, be faithful. Yang ketiga adalah C atau kondom. Jadi lakukan hubungan seksual itu yang aman menggunakan kondom ya, karena kondom itu adalah merupakan salah satu alat kontrasepsi. Gak cuma untuk mencegah kehamilan tapi juga untuk mencegah adanya penularan infeksi menular seksual termasuk HIV. Dan keempat D adalah drugs, artinya say no to drugs. Jangan mencoba-coba narkoba jenis apapun ya, apalagi yang jarum suntik. Dan yang terakhir E atau education. Jadi ilmu yang nantinya kalian dapat di sini bagikan juga tadi benar ke teman-temannya yang nggak tertampung di aula ini ya. Jadi dibagi ke teman-temannya, ke sosial media atau kemanapun lah, karena edukasi itu penting. Kalian di sini teman-teman yang beruntung mendapatkan edukasi ini. Jadi dan masih banyak lah orang-orang di seluruh Indonesia ini menurut aku yang masih perlu mendapatkan edukasi tentang HIV ini, karena banyak loh Kak yang justru itu yang tertular itu ya itulah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan edukasi, mereka benar-benar Seperti Ibu Hartini dulu ya. HIV itu apa kayak gitulah. Jadi masih banyak, aku pernah menemukan di rumah sakit pas dijelaskan tertular HIV, mereka benar-benar nggak tahu HIV itu apa. Kayak gitu, iya barang apa itu, penyakit apa itu, kayak gitu. Oke, nah kalau terkait dengan tema kita hari ini, Hari Anak Nasional 2023. Ini kan kalau tadi berdasarkan pengakuan dari Ibu Hartini menceritakan bahwa Ibu Hartini punya anak yang sekarang justru memberikan cucu gitu ya. Punya anak 3 dan semuanya negatif ya. Negatif HIV, bukan negatif kelakuannya ya, negatif HIV. Oke, nah sebelum ke Bu Hartini, ke dokter terlebih dahulu. Seperti apa sebenarnya anak bisa tertular HIV? Iya, jadi karena yang udah tadi aku bilang ya, anak itu tertular HIV ya karena dari ibunya gitu. Nah tapi kalau ibunya itu dia patuh gitu ya dalam konsumsi ARV, itu dia bisa melahirkan anak yang negatif gitu, dan kemungkinannya itu bahkan bisa hanya cuman sekitar 30-40% dia bisa melahirkan anak yang positif. Jadi benar-benar jauh gitu ya, signifikan kemungkinannya lebih besar untuk dia bisa melahirkan anak yang tidak HIV. Dan bahkan orang dengan HIV pun ketika dia patuh mengkonsumsi ARV, dia menikah dia juga bisa untuk tidak menularkan ke pasangannya gitu. Jadi cukup efektif untuk konsumsi ARV itu bisa menidurkan si virus ini supaya tidak menularkan ke pasangan maupun ke anaknya gitu. Baik, jadi ARV ini adalah obat Antiretrovirus, antiretroviral. Antiretroviral. Yes. Oke, ini adalah obat untuk menidurkan virus Virus HIV, di HIV dalam ya, tubuh, ya. meninabobokan. Iya, bahkan orang yang konsumsi ARV secara rutin itu bisa kalau dites dia undetectable. Oh, Iya, virusnya gitu. tidak terdeteksi. Artinya jadi sembuh dong ya? Bukan sembuh sih. Iya, Oh, tersembunyi ya, virusnya itu hidden. non aktif ibaratnya gitu lah. Oke, kasihan tuh virus dinonaktifkan ya. Iya. Tapi bersyukur malahan. Baik, menarik sih. Ya. Baik. Oh iya, ini kata Pak Kapsek ya. Saya mau nanya Iya. sebenarnya, cuman aku takut. Mas Rizal ngapain sih ngomongin kondom gitu takutnya. Udah pernah tahu kondom nggak?
Nih mic aku juga ada Nggak boleh kondomnya loh. tabu ya. Kondom itu jadi pelindung. Iya, jadi mungkin teman-teman di sini karena aku udah gede ya, jadi kita nggak boleh tabu daripada kalian apa ya tahu-tahuan dari sosmed gitu ya. Jadi mending ya benar. Jadi mending apa namanya kita diskusi apa yang lebih valid lah gitu. Ya jadi kondom itu pasti teman-teman udah tahu ya, kondom itu kan banyak dijual dimanapun ya, di supermarket, minimarket. Dan Hello, lain-lain. ini pada ngomongin kondom ya? Iya. Iya, berarti udah dewasa lah. Oh, betul. Iya, Cuma jadi masih malu-malu kucing masih malu-malu kucing. Nah, jadi memang kondom ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang sangat disarankan. Halo. Ya. Ya, jadi kondom ini tadi aku bilang dia tuh dijual bebas gitu ya. Jadi di mana-mana kita mudah untuk mendapatkan alat kondom ini. Nah, kondom ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang memang paling sangat disarankan. Ya apa ya, mungkin Mungkin gini ya, artinya bukan menyarankan untuk melakukan iya, hubungan benar. seks, tapi bahwa mengingatkan bahwa ada loh alat pelindung ya namanya kondom. yang dia ini tadi tidak hanya mencegah kehamilan, karena kalau untuk mencegah kehamilan itu kan ada beberapa ini kan ada beberapa alat kontrasepsi. Betul. Ya bisa juga dengan ya implan, KB, apa IUD, segala pil macam, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kondom ini dia fungsinya ya itu tadi, tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tapi dia juga bisa mencegah infeksi menular seksual. Karena kan kadang ada nih ketika pasangan suami istri kemudian salah satunya sedang terinfeksi, either itu misalnya jamur kah, bakteri dan lain-lain. Nah itu kan maka penting untuk pasangan satunya menggunakan kondom supaya tidak menularkan ke pasangannya. Oke, tapi yang jelas besti-besti jangan coba-coba menggunakan kondom dulu ya sebelum kalian resmi menjadi pasangan suami istri. Oke, setuju ya? Setuju. Baik, nyambung lagi ke Bu Hartini. Bu Hartini, saya penasaran nih. Bu Hartini, jadi apa namanya? Halo? Oh, lagi pada bikin konten video buat dapat hadiah. Iya. Iya, berarti nih punya anak kan ada proses pemberian ASI ya. Nah, seperti apa nih? Apa tidak takut terpapar waktu itu? Seperti apa nih? Baik, Mas Rijal, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, anak yang hidup tuh ada 3. Yang tadi 20, sekarang menginjak 26 tahun, lalu ada yang 9 tahun, yang satunya mau menginjak ke 3 tahun. Jadi sebenarnya karena pengalaman pernah kehilangan 2 anak karena status HIV saya tidak tahu gitu. Setelah menjadi HIV sempat berpikir oke, saya tidak menikah lagi. Saya tidak akan punya anak karena saya belum tahu waktu itu bahwa ternyata orang HIV boleh loh bisa gitu melahirkan anak yang negatif. Saya belajar dulu Mas Rijal, saya itu belajar makanya sekarang saya menjadi kepala divisi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak karena salah satunya adalah pengalaman hidup saya sendiri. Jadi saya benar-benar belajar gimana sih caranya supaya si bayi ini tidak tertular gitu, yang 9 bulan 10 hari ada di perut saya gitu. Nah PR-nya waktu itu cari pasangan. Karena kan belum punya pasangan lagi. Nah kebetulan saya bertemu dengan orang yang negatif HIV. Dia mau menikah dengan saya, kami menikah, kami merencanakan. Nah 2 anak yang terlahir setelah saya HIV positif itu dengan 2 metode persalinan yang berbeda, makanan bayi juga berbeda. Jadi anak saya yang 9 tahun itu saya melahirkan di 2014, saya melahirkan secara normal dan saya menyusui bayi saya 6 bulan. Kalau pertanyaannya takut tidak takut, karena saya sudah mendapatkan informasi yang cukup baik. Yang penting tidak ada perlukaan di proses menyusui. Jadi anak saya sudah dites di usia 2 tahun dan dia negatif HIV. Nah kalau anak yang bungsu nih, karena saya darah tinggi, dia lahir prematur, beratnya hanya 1 kilo 3 on. Jadi saya memilih tidak memberikan ASI. Okay. Jadi itu teman-teman, kenapa saya selalu bilang virus HIV itu virus sangat sopan, karena tadi bisa menularkan dari 2 jarum yang pasti. Terus ada 4 prinsip penularannya, nggak serta-merta, nggak kayak
flu ya. Nih di sini flu nih atau ada TB. Langsung di satu ruangan flu. Bisa udah. flu semua gitu. Covid juga begitu. Betul. Tapi kalau HIV itu oke, saya HIV. Amit-amit jabang bayi ya. Nih saya amit-amit jabang bayi. Saya pulang dari sini terus saya kecelakaan. Berdarah banyak kan. Naudzubillah coy. Iya, makanya naudzubillah saya juga. Tapi saya mau mencatat. Nah, karena teman-teman saya di sini ini melihat, itu kayaknya tadi Bu Hartini dia nggak mau nolongin. Jangan dia HIV gitu kan. Karena darahnya banyak nanti, aduh gimana megangnya Takut gitu. kena percikan gitu ya. Nah itu ada 4 prinsip yang harus dipahami. Ada virus yang keluar dari orang dengan HIV, betul ya, dan melalui darah. Nah si darah atau si virusnya ini hidup atau tidak? Karena sepersekian detik darah itu keluar dari orang yang hidup dengan HIV, virus HIV-nya mati. Nah, tuh kan teman-teman. Nah terus ada lagi. Kalau misalnya virusnya hidup nih kayaknya gitu ya karena masih dari darah saya ke darah teman-teman misalnya. Virusnya cukup nggak untuk menularkan? Terus ada pintu masuk. Teman-teman punya kulit ya. Kulit itu bisa menangkal sendiri dari kecuali teman-teman punya luka terbuka. Terus saya bisa nyiprat. Atau kalau di puskesmas itu misalnya dokternya habis nyuntik saya, jarum suntiknya kena ke beliau gitu. Tapi itu juga sangat kecil karena bisa langsung dicuci pakai air yang mengalir hari itu. Gitu. Jadi jika ada luka terbuka gitu ya. Tapi pertanyaannya teman-teman, siapa yang mau dengan sengaja menggesek-gesekkan luka ke luka gitu ya? Bener nggak? Sakit ya teman-teman ya. Masa saya punya luka, teman-teman punya luka terus ayo kita gesekkan biar ketular kan? Nggak mungkin gitu. Jadi harus ada 4 prinsip tadi terpenuhi baru tertular. Jadi nggak mudah tertularnya. Jadi kalau makan apa segala macam, bahkan ada yang bertanya dulu, Mbak, kalau HIV itu bisa menular dari ciuman nggak? Pasti ada yang mau nanya ya. Ini sebelum ada yang nanya saya mau jawab aja. Jadi berciuman juga tidak menularkan HIV. Karena air liur itu tidak bagian dari cairan yang menularkan. Ada virusnya tapi cukup kecil. Dia bisa tertular kalau ada 3 galon air liur. Pertanyaannya saya nggak mau teman-teman ya ngumpulin 3 galon air liur. Yang ada saya dehidrasi. Mati dong. Iya. Ya jadi butuh 3. Terus ada nanya lagi, gimana kalau ciumannya berdarah-darah katanya. Itu ciuman apa sih? Ciuman sama vampir, Dracula. Saya nanya, kamu pacarnya Dracula? Iya, tapi kan kalau misalnya saya lagi sariawan, terus saya ciuman sama orang yang kena HIV, itu menular enggak? Pertanyaannya, teman-teman sini ada yang sudah pernah kena sariawan? Sakit enggak? Kalau saya ya kena sariawan, boro-boro mau ciuman teman-teman, bau mulut sendiri aja males. Malu saya mau ciuman sama orang, betul enggak? Betul. Nah itu jadi benar-benar HIV itu tidak menularkan semudah itu. Jadi ada pintu keluar, virusnya hidup, virusnya cukup, ada pintu masuk. Kalau 4 prinsip ini tidak terpenuhi, tidak akan tertular HIV. Itu sebabnya sampai saat ini suami saya tetap negatif HIV-nya. Tapi dites secara berkala ya? Per 6 bulan sekali suami saya harus saya tes. Gitu. Jadi kalau tadi bicara tentang kondom nih ya teman-teman, ya kalau di sini ditanya kamu sudah berhubungan seks belum? Jawabannya pasti belum ya kan? Tapi siapa yang menjamin jawaban itu? Gak ada yang menjamin itu. Ini tadi bicara tentang kondom nih Pak, seru. Jadi teman-teman, tadi sebenarnya sudah ada abstinen ya, absen untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak ada jaminan juga. Oke, saya melakukan hubungan seks tapi dengan 1 pasangan saja. Itu jawaban yang kedua. Setia pada pasangannya. Sudah jangan ganti-ganti gitu ya. Jangan tadi kayak pasangan saya yang tuh jarum tumpulnya Kalau kemana-mana. istilah besti-besti zaman sekarang sasimo, sana sini mau. Oh, gitu ya. Jadi oke, saling setia. Oh ternyata saya nggak bisa nih setia. Saya bukan mengajari teman-teman untuk melakukan hubungan, apalagi tadi Bapak sudah menekankan salah satunya poin penting di SMA 51 adalah tidak ada asusila. Betul. Ya. Tapi kalau memang teman-teman ternyata sudah melakukan hal yang berisiko,
untuk menjaga teman-teman maupun pasangannya, gunakan kondom supaya tidak membawa penyakit ke rumah, ke pasangannya atau ke siapapun yang sedang dekat. Jadi ya salah satu kondom itu gitu ya, tidak hanya mencegah kehamilan seperti dokter cerita, termasuk juga infeksi menular seksual dan HIV. Jadi halo. Kayaknya udah seru deh kalau ngomong kondom deh. Kenapa Pak? Oh, balon ulang tahun ya, tahunya ya. Balon ulang tahun KFC. Ya kondom itu banyak dijual ya teman. Tapi saya yakin teman-teman di SMA 51 luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Dan sekarang aku mau kasih kesempatan buat yang mau bertanya ya ke narasumber, langsung saja. Angkat tangannya. Oke, boleh maju sini sama aku. Boleh sebutkan nama, dari kelas apa? Nama saya Alia Dwi Hoirunisa dari Siapa? Alia Dwi Hoirunisa. Alia Dwi Hoirunisa. Nama panggilannya? Alia. Kirain sayang. Dari kelas 11. Mepet sini biar dapat kamera. Nah. Dari kelas 11 C2. Oke, jadi saya mau bertanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Apakah pengobatan HIV itu hanya dilakukan dengan cara mengonsumsi ARV atau ada cara lainnya ya? Oke. Terima kasih. Yaudah itu aja. Cuma itu satu. Ya udah, makasih ya. Tepuk tangan dong. Boleh dokter langsung jawab. Oke, ya terima kasih Indah tadi ya. Ya pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya pengobatan HIV itu apa aja? Jadi gini, sebenarnya setiap pasien itu dia pastinya akan beda-beda ya, tergantung penyakit apa atau gejala apa yang dialami kayak gitu. Dan kebanyakan beberapa pasien itu datang itu dengan batuk biasanya. Dia ngerasa batuk gak sembuh-sembuh. Nah karena paling seringnya nih HIV itu dia berbarengan sama TBC, kalau pernah tahu ya, jadi TBC. Jadi kalau pasiennya datang dengan TBC, otomatis kita juga harus obatin TBC-nya dengan obat selama 6 bulan kayak gitu ya. 6 bulan nanti dilihat lagi gimana. Nah jadi HIV sendiri selain ada antiretrovirus, dia juga ada antibiotik gitu, tapi itu juga disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Biasanya itu akan diberikan di tahap awal kayak gitu, pasien itu untuk mengkonsumsi antibiotik, itu untuk mengobati kalau juga tadi pasien ada gejala-gejala. Jadi tapi kalau obat yang dikonsumsi seumur hidupnya yaitu ARV, karena sejauh ini memang yang paling efektif itu adalah ARV untuk tadi menonaktifkan virusnya. Kalau obat ARV sendiri ini bisa didapatkan di mana? Oh, di puskesmas ada. Oh, jadi disediakan ya? Iya, dan ya itu yang tadi aku bilang. Gratis? Iya, dari pemerintah. Betul. Dari pemerintah, oke. Jadi ini salah satu program juga dari pemerintah ya untuk meminimalisir jumlah HIV/AIDS di Indonesia. ARV, obat TBC itu gratis. Satu paket itu ya? Iya, maksudnya kalau maksudnya pemerintah sama-sama udah pemerintah. cukup baik lah bisa memberikan obat gratis. Iya, jadi selama ini mendapatkan obat ARV, bagaimana Ibu Hartini, ada pengalaman seperti apa yang bisa dibagikan? Ya, jadi dari 2008 tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Nadia ya. Jadi 2008 itu tidak hanya ARV yang diminum sama saya, karena saya punya infeksi oportunistik lain atau penyakit penyerta lain kayak tadi SGOT, SGPT-nya tinggi, berarti ada obat untuk liver. Terus untuk jamur ada obat buat jamur. Jadi siapapun orang yang hidup dengan HIV itu ya kalau dia tidak sakit seperti saya sekarang, saya hanya minum ARV saja. Saya bahkan dari awal 2008 sampai sekarang belum pernah
minum vitamin karena sebenarnya ada diberikan vitamin, diberikan resep gitu dulu. Cuman dulu karena keadaan ekonomi lagi susah banget, jadi saya nggak pernah beli vitamin dan akhirnya sampai sekarang juga tanpa vitamin hanya ARV saja saya sudah baik-baik saja. Ya. Jadi pengobatannya hanya itu minumnya setiap hari pagi, siang, malam kayak minum obat biasa atau gimana ada iya, jadi sebenarnya efektivitas obat mungkin kalau bicara tentang obat dokter lebih ini ya, tapi saya itu dari awal 2008 dikasih tahu sama dokternya saat itu pokoknya saya tuh harus minumnya tepat waktu. Jadi waktu 2008 sampai terakhir kemarin tahun 2022 saya masih minum yang 2 kali. Jadi jam 9 pagi saya minum 2 butir, jam 9 malam saya minum 3 butir. Saya dapatnya itu tenofovir, lamivudin, dan nevirapin. Nah ini juga teman-teman, walaupun sama-sama saya positif HIV dengan siapa misalnya ada lagi orang lain, belum tentu jenis obatnya sama. Oh gitu. Karena daya tahan tubuh berbeda-beda, jadi jenis obatnya juga akan berbeda-beda sesuai dengan orangnya. Nah itu yang dinamakan on time tadi tepat waktu itu benar-benar menit per menitnya gitu? Iya karena sebenarnya ditolerir sampai ke 3 jam tapi nggak tahu kenapa ya Bang Rizal, saya kan pernah sakit ya, pernah di kondisi yang terburuk jadi saya agak takut, makanya sampai saat ini sudah 15 tahun saya minum ARV saya tetap menggunakan alarm. Oh, buat pengingat ya? Iya, nah reminder. Nah sekarang bersyukurnya cuma 1 kali saya minum, jadi per 24 jam, setiap jam 9 malam saja dan hanya 1 butir. Ih, cocok. Jadi nggak ribet lagi gitu ya. Oke, Dokter Nadia, nyambung nih dokter. Seandainya seseorang dengan HIV ini terus berhenti minum ARV gitu ya, karena capek ya namanya orang minum obat seumur hidup ya. Aduh capek nih, mual apa segala macam. Ini gimana nih resikonya? Oke, nah iya ini juga salah satu pasien yang aku pernah temui gitu ya. Jadi ARV ini memang nggak boleh stop. Memang ya itulah effortnya gitu ya. Orang kalau misalnya dengan HIV itu memang dia harus patuh dan sabar dalam mengkonsumsi ARV. Tapi kan tadi pengalaman Bu Hartini juga dari 5 jenis obat kemudian berkurang menjadi 1 kayak gitu karena pasti ada tahapannya sehingga obat itu bisa di tapering off gitu. Kalau misalnya berhenti ya otomatis virusnya aktif kembali dan kalau dia aktif kembali dia akan menggerogoti organ-organ yang lain ya kan, terus kemudian nanti klinisnya akan menjadi nggak baik gitu, bahkan bisa mengancam jiwa kayak gitu. Jadi itu pasien yang terakhir saya pernah temui juga, dia itu ibu-ibu, dia udah lelah gitu ya, udah nggak mau lagi minum ARV, akhirnya stop, ya udah akhirnya meninggal. Gitu. Oke, baik. Boleh. Kau boleh nambahin ya Bang Rizal. Nah ini juga uniknya ARV. Jadi cara kerjanya ARV itu tidak seperti kita makan cabai berasa pedesnya. Kalau misalnya kita kan minum, kalau sakit kepala minum Paramek sembuh gitu ya. Efeknya ya. Udah langsung berasa. Atau misalnya kalau kita nggak minum seperti apa gitu. Nah kalau ARV ini karena dia untuk menekan virus di dalam tubuh, nggak langsung misalnya saya nggak minum 1 hari, terus saya langsung sakit nggak gitu. Nggak kayak makan cabai berasa pedesnya, tergantung daya tahan tubuh orangnya. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Lagi-lagi tergantung imunitas tubuh. Kalau dia tetap orang. dengan mungkin ternyata virusnya lagi baik-baik saja, nggak gimana-gimana gitu ya, ditambah dia pola hidup sehat. Teman saya ada yang sampai bener-bener 1 tahun, tapi paling lama itu 1 tahun Bang Rizal. 1 tahun ya wassalam. Baik, ya sekarang ke Pak Kepsek lagi nih Pak. Ini kan akses pendidikan bagi anak-anak ini kan hak semua anak gitu ya Pak ya, hak semua anak di Indonesia. Ya tolong mic-nya dong, mic Mas Daril. Ya, nah tidak terkecuali untuk anak dengan HIV ya Pak ya. Mungkin sejauh ini di SMA Negeri 51 Jakarta ini belum ada ya anak didik yang emang terpapar HIV atau tertular HIV. Seandainya nih tiba-tiba di tahun berikutnya atau tahun ya itu ada anak atau orang tua yang dengan HIV ini seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan sih tidak pernah ada gitu loh. Kalau misalkan memang ada, itu kan berarti kan sudah urusan kita bersama-sama. Artinya pada saat ini juga bukan pada saat pandemi ya,
pandemi berakhir, sebelum berakhir, sesudah berakhir, kita tetap bekerja sama dengan puskesmas. Artinya hal seperti itu kita pun harus berkolaborasi. Biar pada saat ini juga ya namanya AIDS itu kan jadi apa ya, momok ya. Masih menjadi momok. Momok. Jadi hal itu saya anggap sebagai privasi saja. Artinya kita pun harus berkoordinasi dengan pihak puskesmas atau pihak yang terkait. Apalagi sekarang sudah kenal yang namanya Bu Hartini. Sudah kenal samanya Dokter Nadia. Lebih baik ya kita harus cepat-cepat berkonsultasi bagaimana caranya ini. Nah, Tapi untuk akses pendidikan tetap diberikan ya Pak ya? Tentunya ya. Harus. Saya nanti kan bisa sekolah di sini ya, jadi nggak takut-takut lagi kalaupun saya HIV gitu kan. Alhamdulillah siap. Dan di Jakarta Timur juga saya yakin banyak banget teman-teman saya yang anaknya sudah mulai beranjak ke SMA. Mereka jujur Pak, mereka merada ketakutan untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Karena anaknya positif, dianya juga positif, tapi anaknya baik-baik saja. Bahkan ada beberapa yang sudah masuk universitas karena pengobatannya bagus gitu. Jadi harapannya sih ya, semoga SMA 51 kalau ada anak yang hidup dengan HIV, ibunya HIV itu mendaftar ke sini tetap diterima sebagai siswa atau siswi di SMA 51. Ya, manusia juga ya Bu ya. Iya, Harus kita betul. jaga. Karena kita hormati. Betul. Tidak ada namanya intoleran. Betul. Nah kalau saya sendiri Pak, kalau saya tuh memang menyiasatinya dari sedini mungkin. Anak saya tuh dari masuk PAUD, TK sampai sekarang SD, saya akan jujur sama kepala sekolahnya bahwa saya HIV positif. Karena kenapa Pak? Saya merasa terkenal. Jadi saya itu kan artis Desember Pak. Munculnya hanya bulan Desember di hari AIDS sedunia. Jadi suka diundang-undang ada di TV gitu. Daripada nanti kepala sekolahnya atau komite dari sekolahnya bilang bahwa oh uminya Nacita itu ternyata positif HIV, wah nanti anak saya dijauhi gitu. Jadi saya lebih baik memberikan informasi bahwa saya positif HIV, tapi pencegahan dan penularannya bla 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 segala macam untuk bisa diterima. Baik, apalagi gitu. sekarang sudah teredukasi dengan baik gitu ya. Artinya kepada teman-teman semuanya tidak ada lagi stigma, apalagi seperti tadi salah satu prinsipnya adalah intoleran itu ya Pak ya. Toleransi. Jadi tidak ada tidak ada intoleran di sini ya. Oke. Baik. Makasih. Pak Tapi Korsi, saya terima belum kasih. bertanya lagi agak mengganjal di pikiran saya Bapak? tadi. Silakan, Masalah minum obat tadi untuk Bu Hartini. Kenapa harus jam 9 ya gitu ya? Kenapa enggak jam 10 ya kan? Jadi apa virusnya lagi enak-enaknya lagi tidur gitu? sebenarnya masing-masing orangnya akan dikembalikan biasanya pas waktu pertama kali konsultasi sama dokter. Jadi waktu itu saya sebenarnya jam 8 Pak pertama kali. Cuman menurut saya jam 8 tuh kepagian ya kalau ibu-ibu masih repot di dapur gitu. Kalau jam 9 tuh udah agak ini. Tapi ada teman-teman yang memilih jam 10 malam, jam 6. Kalau yang anak-anaknya sekolahnya pagi daripada dia minum obatnya di sekolah, jadi dia minum obatnya setengah 6, jam 6. Jadi kembali lagi di Sesuaikan masing-masing ya, orangnya. fleksibel ya. Nah, biasanya juga kalau misalnya minum obat tuh kenapa kita tuh lebih memilih yang nyaman gitu ya Pak di rumah. Karena ada banyak orang yang lu kenapa sih minum obat mulu tiap hari gitu ya, atau di sekolah misalnya temennya Daripada bertanya-tanya ya. Daripada bertanya-tanya, saya pernah soalnya pas saya jawab, oh saya minum vitamin, terus dia bilang bagi dong katanya. Gimana saya kasih itu ARV Pak? Jadi Dipikir permen. saya cari jam 9 malam tuh saya udah di rumah gitu intinya, jadi kenyamanan dan Perilaku virus-virusnya ya bukan? enggak Pak. Jadi masing-masing orang. Nah kalau bulan puasa nih. Kalau bulan puasa itu akan mengikuti, saya akan minum itu minum obatnya nggak bisa tepat waktu Pak. Kalau minum bulan puasa, jadi setelah sahur, karena saya masih 2 kali waktu kemarin, sama sesudah buka. Oke. Gitu. Itu bisa nggak apa-apa. Mungkin Dokter Nadia boleh elaborasi lagi nih ya terkait dengan minum obat ini. Jadi memang waktunya sefleksibel itu ya dokter ya, nggak ada efek atau pengaruh apa gitu? Iya, jadi memang kalau obat ARV? Ya. Oke.
Cek. Nah, ya jadi ya beberapa obat ya. Jadi obat yang diminum seumur hidup itu kan nggak cuma ARV ya. Jadi ada banyak lah, ada yang TB, ya kan hipertensi, kolesterol. Ya kan. Walaupun nggak seumur hidup, kalau hipertensi kan seumur hidup. Kalau kolesterol ketika kolesterolnya udah baik kan bisa lifestyle ya. Jadi tapi maksudnya banyak lah obat-obatan dan itu. Apakah harus tepat waktu? Memang lebih baik pastinya kalau tepat waktu. Jadi supaya karena obat itu juga diminumnya seumur hidup, selain tadi membicarakan efektivitas, akan jadi habit juga akhirnya. Dan alam bawah sadar kita itu lama-lama akan menyesuaikan. Mungkin lama-lama Bu Hartini juga bisa nih nggak pakai alarm, kayak nanti akhirnya ingat, oh iya jam segini. Jadi kayak deliberate practice gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah kayak kita kalau pagi biasa minum kopi gitu ibaratnya kan. Jadi kalau jadi akhirnya jadi habit dan lama-kelamaan tubuh juga akan menyesuaikan untuk jam segitu minum obat. Oke, baik. Sebelum Bu Hartini ini saya akan berikan kesempatan lagi bagi-bagi hadiah ya. Yuk, siapa yang mau bertanya? No, yang belakang dulu, cowok. Ini bajunya kenapa beda sendiri? Dari SMA lain kah? Menyusup? Oh masih kelas 10. Oh iya, siswa baru ya. Sini. Dengan siapa di mana? Ke kamera dulu. Perkenalkan, nama saya Nova Raja Rabbani. Dari kelas 10-5. Cie, anak baru nih. Masuk zonasi atau prestasi atau raport? Prestasi, Pak. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Sombong ya. Enggak, padahal ditanya. Silakan, pertanyaannya apa? Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terus para narasumber dan teman-temanku yang hadir pada seminar ini. Aku enggak loh, aku kan temanmu juga. Iya. Maaf. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kan seiringnya perkembangan ilmu kedokteran, apa mungkinkah obat yang benar-benar efektif untuk menghilangkan HIV ini ditemukan? Oke, terima kasih Bani. Ke dokter. Ke dokter. Dokter siapa coba? Katanya dokter Hembing, bukan dokter Nadia. Dokter Nadia. Dokter Nadia. Amalinnya, oke. Terima kasih ya. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Halo. Mike. Oke, Mike. Mas Agus, tolong. Oke, jadi ini tuh sebenarnya juga sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat sedunia sih sebenarnya. Obat HIV ini yang benar-benar bisa menyembuhkan. Dan memang kalau ditanya sampai hari ini tuh belum ada dan masih dalam tahap penelitian yang nggak berhenti gitu ya. Gimana caranya kita bisa kill this virus gitu ketika masuk ke dalam tubuh gitu. Tapi memang pada kenyataannya belum ada, dan kalaupun ada aku juga yakin masuk Indonesia pasti lama banget. Tapi yang aku kemarin terakhir itu baca yang ditemukan itu malah baru vaksinnya. Vaksin untuk HIV tapi ini pun juga masih dalam tahap uji coba gitu. Jadi itu malah menurut aku yang lebih ada hilalnya. Itu si vaksin sudah HIV terlihat itu. hilalnya ya. Iya, lebih terang lah daripada obat masuk gitu. Masuk ke Indonesianya belum tahu kapan ya dokter. Mudah-mudahan segera ya. Jadi bisa didistribusikan gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai tiket war kayak gitu kan ya. Amin. Oke, satu lagi silakan. Cewek. Kalau tadi dari belakang sekarang ke depan. Kalau tadi sebelah sana sekarang sebelah sini. Ya. Dengan siapa? Dari kelas berapa? Sini boleh deket lagi ngadep kamera. Perkenalkan, nama saya Naira Putri dari kelas 10-2. Pertanyaannya ke Dokter Nadia atau ke Ibu Hartini atau ke Pak Kepsek? Udah sering. Untuk Bu Hartini, izinkan saya bertanya. Seperti yang diceritai Ibu, ya bayi yang terpapar HIV jika tidak ditangani akan meninggal.
Bayi yang Meninggoy. bayi itu terpaparnya saat dalam kandungan atau sudah lahir? Oke. Terima kasih. Udah itu aja? Terima kasih doang. Makasih ya. Oke. Oke, terima kasih. Wah, ini pas banget sama divisi saya bekerja ya, pencegahan penularan HIV dari ibu kan. Tapi sebenarnya itu ceritanya nggak bisa sebentar loh Bang Rizal. Aduh, waktunya. Tapi jadi di masa kehamilan itu di mana bayi bisa tertular itu ada di masa kehamilan, di masa persalinan maupun di masa menyusui. Jadi ketiga-tiganya itu bisa berisiko untuk menularkan kepada bayi. Itu sebabnya ibunya harus tetap pengobatan. Kalau misalnya ibunya punya IO atau infeksi penyakit penyerta, disembuhkan dulu penyakitnya sampai sebelum menjelang proses persalinan. Dan kalau memang ternyata juga tidak memungkinkan, itu tidak akan diizinkan untuk melahirkan secara normal dan tidak boleh memberikan ASI. Jadi pencegahannya seperti itu kalau ke bayi. Jadi untuk saat ini sudah ada program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Kalau memang ternyata sekarang semua ibu hamil itu dites HIV di puskesmas. Jadi kalau ternyata ibunya HIV positif karena belum pengobatan, karena minimal pengobatan 6 bulan baru boleh melahirkan normal dan ASI. Jadi biasanya kalau diketemukannya di trimester pertama, kedua, ketiga biasanya tidak akan diizinkan untuk melahirkan secara normal. Makanya tadi di awal banget dokter juga menjelaskan ya bahwa bisa melalui ASI juga ya, pemberian ASI ya tertularnya. Bisa, kan yang penting 4 prinsip tadi terpenuhi. Nah bisa nanti anaknya juga begitu lahir, 2 anak saya setelah lahir saya jadi HIV positif itu juga diberikan ARV profilaksis namanya. Apalagi tuh? Jadi obat yang diminum untuk membuang, menghilangkan virus-virus yang sempat menempel di bayi dari ibu gitu. Jadi dan itu hanya diberikan selama 6 minggu. Kalau bayinya susu formula. Kalau bayinya diberikan ASI itu diberikan selama proses menyusui. Baik. Gitu. Jadi ada tahapan lagi ya, bayi yang dilahirkan dari orang HIV itu tidak seperti bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan tanpa HIV. Jadi bayinya minum obat, usia 6 minggu dites, ada namanya tes EID, Early Infant Diagnosis, sudah bisa diketahui di usia 6 minggu bayinya tertular atau tidak. Oke. Gitu. Baik, kalau teman-teman bestie-bestie semuanya tadi udah dikasih kesempatan buat bertanya, sekarang saatnya kebalikannya ya. Jadi narasumber kami yang akan bertanya ke teman-teman, siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan dan nanti akan kasih hadiah. Dari dokter dulu, dari dokter Nadia, ada pertanyaan apa nih buat bestie-bestie? Iya, silakan. Oke, nah bestie-bestie ini tadi aku mau kasih pertanyaan. Mungkin tadi kalau aku di awal jelasin kan masih moodnya masih ini ya, masih belum ngantuk gitu. Oke, nah siapa nih yang bisa jawab? Masih on fire. Masih on fire. Apa bedanya HIV dan AIDS? Nah, wih langsung berdiri loh. Langsung maju lagi. Langsung maju loh, padahal belum dikasih kesempatan maju ya. Ya. Hebat, aktif. Sini. Kamera. Namanya siapa? Nama saya Nazwa dari kelas 11 C1. Kalau bedanya HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS itu kondisi yang sudah fatal atau tidak dapat ditangani dengan baik. HIV tapi belum tentu AIDS, kurang lebih begitu. Gimana? Iya benar. Jadi cara menjawabnya diplomatis ya, kayak putri-putri Indonesia ya. Oh iya. Di bawah 1 menit ya. Makasih ya. Oke, ya, silakan kembali. Tadi udah cukup benar. AIDS itu adalah fase lanjutan ya, itu kalau ketika HIV itu tidak ditangani dengan baik. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Hartini. Saya mau ini tadi penjelasannya dari dokter Nadia, pencegahan supaya tidak tertular HIV. ABCDE apa aja? Iya, ABCDE Googling, tadi. nggak boleh googling ya, nggak boleh googling. Silakan. Diskualifikasi. ABCDE. Ayo. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ini prinsip-prinsip pencegahan tadi sudah dijelaskan oleh dokter Nadia. Siapa yang bisa menjawab? ABCDE. Apakah harus diulang lagi dijelaskan? Ya Allah, waktunya habis. Sini maju, sayang. Siapa di mana?
Sini. Masuk YouTube kita. Nama siapa? Nama saya Kaila Safa Kamila dari kelas A3, 11 A3. Oke, jawabannya? Jawabannya absen, be faithful, kondom, drugs, education. Bener nggak dokter? Benar, tapi coba jelasin dong. Coba jelasin. Luar biasa. Hadiahnya nanti ya di akhir acara ya. Oke, masih ada lagi Bang Daril? Masih? Mungkin satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan dari Pak Kepsek. Kira-kira mau bertanya apa nih Pak? Silakan Pak. Uji nyali nih kalau ada pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Pertanyaannya tes. Saya nyontek dulu ya. Tadi kita sudah dengarkan dari Dokter Nadia bahwa gejala-gejala, tanda-tanda gejala seseorang penderita HIV. Di sini tertulis ada 4 menurut bacaan Bapak ini. Sebutkan 4 itu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gejala seseorang terinfeksi virus HIV. Jawabannya benar, nanti Bu Nadia yang ini, benar apa tidaknya. Yuk, gejala seseorang terinfeksi HIV. Sini maju, cepet ya, waktunya habis ntar. Iya, cowok nggak ada yang maju nih cowok. Mungkin pertanyaannya kalau emansipasi ya, equality gender ya. Yuk. Iya, perkenalan dulu. Semuanya izin, perkenalkan nama saya Larosa Rosiotang, biasa dipanggil Ocha dari kelas X8. Oke, jawabannya silakan ke Pak. Izin Pak, gejalanya itu ada demam, nyeri, badan lemas, sama flu. Nyeri hati. Sebenarnya karena HIV AIDS itu dia ada 4 fase. Kalau dibicara Inocha di fase 1 itu benar bisa terjadi. Tapi kalau misalnya Bapak maksudnya di fase 3 kah? Oh fase 1, oh yaudah berarti kamu lolos. Pak Kepsek baik hati. Baik loh Pak menyelamatkan Ocha, makasih Ocha ya, selamat ya. Bang Rizal, aku mau ngasih catatan ya. Oke. Jadi gejala-gejala itu belum tentu dialami oleh semua orang yang terinfeksi HIV. Sekali lagi karena daya tahan tubuh manusianya berbeda-beda, belum tentu semuanya merasakan yang tadi ya. Mau baik fase 1, 2, 3, 4 itu belum tentu satu orang akan sama dengan yang lainnya. Jadi apa yang saya alami seperti tadi itu kandidiasis oral segala macam bisa jadi tidak dialami oleh orang lain. Iya. Jadi jangan-jangan gini ya, oh Bu Hartini cerita tuh dulu 2008 36 kilo berarti kurus lagi, kurus banget gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman di rumah, itu orangnya kurus, sakit-sakitan, budukan, jangan-jangan HIV. Enggak ya. Siapa tahu dia memang punya eksim misalnya kalau dia budukan ya, atau dia kurus karena gizi buruk. Jadi yang boleh ngasih tahu bahwa orang itu HIV atau tidak hanya dengan satu cara, yaitu tes HIV. Ya, nggak boleh nerka-nerka. Nanti teman-teman kena pasal. Ya, karena waktunya memang terbatas. Jadi yang terakhir mungkin dari masing-masing narasumber closing statement singkat-singkat saja ya untuk pesan yang ingin disampaikan. Silakan dari Ibu Hartini. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman ingat kata-kata ini. Pahami pencegahannya, dukung orangnya. Itu aja. Terima kasih. Ingat ya, pahami pencegahannya, dukung orangnya. Tepuk tangan. Kemudian dari Dokter Nadia. Iya, karena orang HIV itu punya kesempatan yang sama kita ya, mereka bisa sekolah, bisa bekerja dan lain-lain, tidak ada batasan menurut saya. Jadi yang kita jauhi itu adalah penyakitnya, bukan orangnya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Tepuk tangan dong. Kemudian dari perwakilan komite, silakan Bapak Mulyadi. Makasih. Ya,
closing statement dari saya itu ada dua sisi. Di satu sisi adalah jika memang kita bersinggungan dengan orang yang hidup dengan HIV, tentu yang harus kita lakukan adalah jangan mendiskriminasi. Tetap beliau punya hak yang sama, punya masa depan yang suci, betapapun masa lalu itu seperti apa, masa depan setiap orang tetap suci, tetap bersih. Yang kedua, bagi kita yang belum tidak terpapar dan sehat walafiat, tentu pemahaman tentang HIV ini sangat penting dan kita berusaha senantiasa untuk mencegah dengan perilaku dan moralitas yang baik. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bapak Mulyadi, perwakilan dari Komite Sekolah SMA Negeri 51. Dan yang terakhir Bapak Solihin MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 51, kami persilakan. Ya, pesan dari Bapak bahwa penyakit ini sudah bertahun-tahun dan tidak ada obat yang sangat mujarabnya. Untuk itu anak-anakku cari tahu tentang yang namanya HIV AIDS. Penyakit virus apa itu? Bagaimana pencegahannya? Dan tolong jauhkan yang disebut tadi daripada cara penyebarannya. Jangan sampai kalian terlibat di dalamnya sehingga nanti kalian mendapatkan penyakit itu. Tetap wawasan dan pengetahuan tentang HIV ini kalian terus cari tahu dan implementasikan dan aktualisasikan. Terima kasih pesan dari Bapak. Tepuk tangan dong, diingat-ingat ya pesan dari Bapak ya. Oke, ini penting banget, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita serap informasinya, ini adalah informasi yang sangat bermanfaat dan siap untuk kita bagikan, karena gimana pun juga teman-teman semuanya, besti-bestiku ini adalah anak-anak muda sebagai agen perubahan ya, sebagai corong. Jadi mulai keluar dari ruangan ini boleh melalui grup-grup keluarga atau pertemanan, sosmed dan sebagainya, kita mulai berbagi. Kalau bisa bikin konten kayak Ibu Hartini, kalau ngeliat TikToknya itu bermanfaat banget, kontennya tentang informasi HIV AIDS. Oke, siap ya semuanya ya untuk berbagi informasi ini ya? Siap. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YAKIS) didukung oleh AIDS Healthcare Foundation (AHF).